Jadi sebenarnya saya penasaran sama satu karakter dari zaman Tekken 7, yaitu Shaheen. Dia ini adalah karakter yang berbasis bermain poke, yaitu dia merupakan karakter yang punya serangan-serangan kecil yang bagus yang bertujuan untuk mengikis nyawa lawannya perlahan-lahan. Selain itu menurut saya cukup keren juga karena akhirnya Tekken punya karakter yang merepresentasi negara Arab. Malam di Arab seperti siangnya. Cuma karakter Shaheen ini tuh entah kenapa kurang terkenal. Di chart popularity Tekken terbaru saja, dia itu masih termasuk dalam top 3 paling bawah sebagai karakter yang paling tidak populer. Dia cuma sedikit lebih baik dibanding Zafina dan Panda. Tapi jujur, saya itu jarang banget ketemu pemain Shaheen. Selama 200 jaman saya main Tekken 8, saya ketemu Shaheen itu paling cuma 2 kali. Kenapa saya ingat? Karena ya emang selangka itu ketemu pemain Shaheen. Jadi kalau pas ketemu pemain Shaheen, itu tuh rasanya kayak kalau main Pokemon, ketemu Pokemon Shiny gitu loh. Dan juga di 2 pertemuan itu, saya inget banget bahwa saya dibantai habis-habisan karena saya nggak tahu matchup melawan Shaheen. Dan selama 200 jaman saya main Tekken 8, saya berasa kayak terus dihantui gitu sama perasaan saya buat nyoba pangeran Arab ini. Malam di Arab seperti siangnya. Dan akhirnya setelah beres make Heihachi di jam ke-212, saya memulai eksperimen saya memakai Shaheen. Seperti biasa, ketika memulai mempelajari karakter baru, kita pelajari dulu key moves-nya. Dan cara yang paling gampang untuk menjelaskan move-move pentingnya Shaheen itu, ibaratnya kayak kalau Kazuya punya anak terlarang sama Lau. Perumpamaan yang agak aneh, tapi biar saya jelaskan. Kalian tahu kan Devil Fist-nya karakter-karakter Mishima? Shaheen itu juga punya While Running 2 atau bisa juga pakai Up Forward 1. Keduanya ini adalah long range mid yang tidak hanya safe, melainkan keduanya itu adalah move yang plus on block. Kedua jurus ini juga punya kelebihannya masing-masing. Up Forward 1 adalah hit engager, dan While Running 2 itu plus 5. Jadi bisa frame trap ke down forward 2 atau hop kick. Lalu, kalian tahu forward 4-nya Mishima kan? Mid yang plus on block. Shaheen itu juga punya back 3 yang literally ini fungsinya sama persis sama forward 4-nya Mishima, yaitu mid jarak dekat yang plus on block juga. Lalu apa hubungannya sama Lau? Shaheen ini itu menurut saya adalah Lau versi lebih gampang. Dia jago juga dengan urusan poking dengan down forward 1-nya yang bagus dan sangat amat safe, yaitu hanya -1. Saya aja sampai kaget waktu lihat down forward 1-nya Shaheen itu cuma -1. Lalu, kalian tahu slide-nya Lau? Dia juga punya slide kayak Lau yang guarantee ke stealth 2, dan entah udah berapa banyak match yang saya menangin karena jurus ini. Oh iya, Shaheen ini juga punya stance ya yang namanya stealth. Secara animasi, stealth stance ini mirip sama sneak stance-nya si Dragunov. Dan dari stance ini Shaheen bisa nge-mix up lawannya dengan sesuka hati. Shaheen juga punya launcher universal yang banyak banget, mulai dari down forward 2 yang safe, hop kick, dan bahkan punya orbital kayak Brian. Jadi si Shaheen ini adalah benar-benar definisi dari karakter lengkap yang palu gada deh. Apa lu mau, gua ada. Lalu kalau untuk urusan combo, Shaheen ini juga nggak terlalu susah. Saya bisa modif satu combo dari internet yang menjadi combo staple-nya saya, yang bisa dipakai di hampir 90% launcher yang ada. Setelah modal latihan 1 jam, kita mulai masuk ke rank. Seperti biasa, rank orange menjadi tempat kita membiasakan diri terlebih dahulu. Cuma setelah beberapa match, saya akhirnya paham sih kenapa Shaheen ini kurang populer. Terlepas dari semua move-nya yang bagus secara teori, Shaheen ini polos banget sebagai seorang karakter. Jurusnya juga nggak ada gimmick yang terlalu heboh. Jadi ya, saya wajar sih kenapa banyak orang yang nggak stay pakai karakter ini. Tapi kalau menurut saya,
Justru Shaheen ini adalah replacement yang pas buat saya yang merupakan pemain Miguel pas zaman Tekken 7 dulu. Karena karakter ini nggak banyak gimmick, jadinya saya cuma perlu main yang bener aja dan memakai jurus yang tepat di waktu yang tepat. Cuma saya nggak tahan juga sama karakter ini yang polos banget. Kayaknya perlu ganti kostum dulu dah, supaya lebih eksentrik. 素直に I love you 届けようきっと You love me Ini ada tembok? Enggak, jauhan. Oke. 探そう二人で Dapat. 過ぎた敵には僕の糸 Hit smash. Cara main Shaheen yang minim gimmick ini akhirnya teruji ketika promotion match saya untuk naik ke rank merah. Ngelawan pemain Lily yang hobi banget nge-mix up pakai back turn stance-nya. Dan awalnya saya cukup kewalahan ngelawan pemain Lily ini. Di ronde ketiga, saya mulai mengubah gaya bermain saya dan lebih fokus ke mempanis kesalahan dari si pemain Lily ini. Tapi si pemain Lily ini sepertinya juga ada matchup knowledge ngelawan Shaheen, karena dia bisa tahu gimmick low hit smash-nya Shaheen. Dia tahu loh, bisa low hit smash. Di ronde keempat, saya benar-benar ke carry sama jurus up forward one-nya Shaheen. Jurus sengatan tawon ini menguras hampir setengah lawannya si pemain Lily ini. Dan di ronde kelima, pertarungan menjadi sangat sengit dan menjadi penentuan apakah Shaheen saya sudah layak masuk rank merah. Aduh, gak dapet. Nice. Aduh, ouch. Nice. Oke, akhirnya masuk Garyu. Akhirnya rank merah berhasil saya dapatkan. Cuma setelah match pertama itu, si pemain Lily yang punya Tekken prowess 190.000 ini udah mulai adaptasi juga sama playstyle-nya saya. Sayangnya setelah dia menang satu match, pemain Lily ini langsung cabut. Padahal menurut saya match lawan pemain Lily ini cukup seru. Lah, cancel. Setelah match itu, perjalanan ngerank saya pun berlanjut. Menuju rank Shiryu, saya udah ketemu playstyle yang cocok buat pakai si Shaheen ini, yaitu sering-sering memancing lawan dan mendapatkan wave punish. Karena move untuk wave punishnya Shaheen itu bagus-bagus semua. Dan yang cukup seru, saya ketemu pemain Shaheen juga dari Jepang ketika ngerank, dan ini adalah pertemuan ketiga saya ngelawan pemain Shaheen lain. Saya aja sampai kaget waktu awal ketemu. Match ngelawan Shaheen Jepang ini seru banget, gengs, karena kita bahkan sampai masuk ke set 3. Nge-spam forward one terus. Nice. Down forward one. Nice. Oke. Down forward one memang ajib banget dah ini kalau di Shaheen. Setelah match ngelawan Shaheen Jepang,
Akhirnya promotion match pun tiba. Kali ini kita ngelawan Jin yang Tekken prowessnya udah 200.000 gengs. Untungnya si Jin ini tidak terlalu banyak gimmicknya. Dengan modal frame trap dan nge-punish move-move-nya dia yang gak safe, saya bisa mengatur alur pertandingan ini. Setelah beberapa match di rank merah, saya menyadari satu hal. Xiahin ini emang benar-benar karakter yang kuat sih. Dan makanya kalau di kompetisi Tekken dari zaman Tekken 7 sampai Tekken 8, Xiahin itu sebenarnya cukup sering muncul di turnamen-turnamen. Xiahin ini kayak serigala berbulu domba gitu gengs. Meskipun kelihatannya boring, tapi ini karakter move-nya itu banyak banget yang gila-gila. Karena tidak lama setelah saya sampai rank Shiryu, saya langsung dapat promotion match lagi buat rank Tenryu. Dan kali ini kita ngelawan pemain Lee. Pertarungan ini sekaligus menjadi adu kemampuan siapa yang bisa lebih unggul pakai karakter poking di antara kita berdua. Oke. Ya kena. Habis ini. Enggak. Emang sengatan lebahnya si Xiahin ini mantep banget. Nice. Masuk Tenryu kita. Akhirnya rank Tenryu pun berhasil diraih. Cuma setelah match ini, jujur saya sudah mulai kelelahan dan fokus saya menurun. Saya pun juga sudah beberapa kali kalah. Akhirnya saya pun rehat dan menghentikan sesi ngerank hari itu. Dan karena sesi berikutnya adalah sesi ngerank untuk sampai ke rank ungu, saya memutuskan untuk memakai kostum Xiahin yang lebih serius. Tidak berapa lama, saya akhirnya sampai ke promotion match rank ruler, ngelawan pemain Steve yang nama avatar pemainnya nggak bisa saya sebutin karena urusan monetisasi. Awalnya saya dapat menguasai pertarungan dengan popo kecil. Akan tetapi, mulai di ronde ketiga, pemain Steve ini adaptasi dan nunjukkan keahliannya untuk ngepancing saya untuk nge-weave, dan hal itu cukup membuat saya kesulitan. Di final round, saya tahu kalau saya harus lebih sabar dan jangan sering-sering nge-weave. Dengan pikiran yang lebih dingin, final round di match promotion ini pun dimulai. Setelah rank Mighty Ruler diperoleh, awalnya saya berniat untuk istirahat dulu. Cuma karena saya masih merasa on fire, saya memutuskan untuk lanjut. Saya mencoba membuat Xiahin menjadi karakter dengan rank tertinggi di sesi ngerank kali ini. Karena sebelumnya, rank tertinggi karakter saya yang saya punya itu masih dipegang sama Reina, yaitu ranknya sampai Mighty Ruler juga. Dengan semangat yang masih membara, saya memutuskan untuk lanjut ngerank. Cuma saya mau minta maaf sebelumnya karena di sesi ngerank kali ini nggak ada komentarnya. Karena seperti biasa, saya cuma bisa ngerank di tengah malam kalau pas hari kerja. Dan sebenarnya tenaganya udah terkuras setelah urusin kerjaan-kerjaan lain dari pagi sampai malam. Tapi karena saya merasa kalau malam ini adalah malam yang bagus untuk ngerank, saya memutuskan untuk lanjut. Cuma tantangan ngerank di rank ungu itu benar-benar beda dengan di rank merah. Kita udah harus makin meminimalisir kesalahan, karena kalau udah bikin kesalahan sekali aja,
itu dipunishnya bisa gila-gilaan. Hal ini terefleksi dengan match saya ngelawan pemain Heihachi ini. Dan juga pemain rank ungu itu biasanya sudah sangat menguasai gimmick karakternya, seperti yang ditunjukkan sama pemain Lau yang cosplay jadi Rock Lee ini. Tapi meskipun begitu, gaya bermain yang kalem dan lebih ngeutamain nge-wave punish masih sangat berfungsi di rank ungu ini. Mungkin kebantu juga karena nggak banyak orang yang pernah melawan pangeran Arab ini. Malam biarap seperti siangnya. Anyway, setelah beberapa kali rank match, akhirnya promotion match pun tiba dan kembali ngelawan Lau yang Tekken prowessnya itu benar-benar di atas saya. Awalnya saya grogi juga sih, tapi saya berusaha untuk tetap fokus dan akhirnya match penentuan ini pun dimulai. Akhirnya saya berhasil dapat rank Flame Ruler, dan dengan ini Shaheen resmi menjadi karakter dengan rank tertinggi yang saya punya, dan dalam waktu yang sangat amat singkat, yaitu 20 jam. Karena setelah mengakhiri sesi Tekken di malam itu, playtime Tekken 8 saya sudah menyentuh angka 232 jam. Dan di awal video saya bilang kalau saya mulai pakai Shaheen itu ketika playtime saya di 212 jam. Gila, ini kontras banget kalau dibandingkan ketika saya pakai Reina. Karena untuk pakai Reina, sampai rank ungu, saya perlu waktu 80 jam. Jadi apa kesimpulan yang bisa saya dapat setelah pakai Shaheen selama 20 jam? Kesimpulannya adalah, ternyata memang kalau memakai karakter yang simple atau karakter yang tidak perlu eksekusi tinggi, kita itu bisa memangkas waktu berlatih kita main Tekken. Meskipun ya tidak bisa dipungkiri bahwa saya punya bekal matchup knowledge dari 200 jam playtime saya yang sebelumnya. Tapi yang perlu kalian pahami, dengan memakai karakter yang mudah, kalian itu tetap perlu paham matchup knowledge dan basicnya Tekken. Hal itu tetap tidak berubah, karena pada akhirnya fundamental dan matchup knowledge itu adalah hal yang terpenting. Dan hal ini terefleksi sama si pemain Lau yang saya lawan pas promotion match. Setelah dia kalah satu match, dia bisa cepat adaptasi dan tahu cara nge-counter saya. Jadi menurut saya, karakter-karakter yang mudah dipakai seperti Shaheen ini cocok banget buat kalian yang benar-benar baru mulai main Tekken. Karena kalian udah dapat tools yang lengkap dan bisa dengan cepat mempelajari Tekken. Yang mana skill yang kalian pelajari ketika memakai Shaheen, ini bisa kalian implementasikan juga untuk karakter-karakter lain. Dan mungkin bagi kalian yang sama seperti saya, yang suka pakai karakter Mishima tapi punya waktu yang terbatas untuk latihan, mempelajari karakter seperti Shaheen ini bisa jadi sarana refreshing juga loh. Ya jadi secondary main karakter kalian lah. Tapi bagaimana menurut kalian? Apa kalian tertarik mencoba karakter yang tanda kutip kurang laku ini? Bisa tulis di komentar juga ya. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak. Dan kalau kalian suka video-video pembahasan game dan pop culture lain, kalian bisa cek video-video saya yang lain. Dan juga bisa bantu beri dukungan dengan like, share, dan subscribe channel ini ya. Saya Chris Chess, sampai jumpa di video berikutnya.